sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu kami ucapkan dan selamat beribadah. Sebagai tema bagi kita pada minggu ini, bersoraklah bagi Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita saat teduh sejenak. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 sampai dengan 2. Pujilah Tuhan Sang Raja. Sang Raja yang Maha Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anaknya. Pada terpilih yang kepada
bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Khalik langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu lah kami boleh berhimpun di hadapan-Mu untuk memuji dan menyembah Engkau. Engkau sendiri telah menjanjikan bahwa jika ada 2 atau 3 orang bersekutu di dalam nama-Mu, Engkau akan memberikan apa yang mereka minta ya Tuhan. Dengarkanlah permohonan kami dan berikanlah kepada kami apa yang kami perlu bagi hidup kami. Terlebih lagi, berilah kami pengetahuan tentang kebenaran-Mu dan hidup kekal di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita kembali memuji Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 227 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Yesus nguluni todikku. Marilah kita membaca firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah bagi kita yang tertulis dalam kitab Efesus 5 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Kita baca secara bergantian dan di ayat 21 nanti kita baca secara bersama-sama. Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 21. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup dan janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Sama-sama kita membaca. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin.
Kita kembali bernyanyi dari buku ND nomor 115 ayat 3 dan 4, Tuhan Debata. Untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, pada awalnya semua yang diciptakan Tuhan sempurna dan indah. Namun oleh karena dosa, segala yang sempurna dan indah itu menjadi rusak. Oleh karena itu, marilah kita merenungkan segala dosa dan kesalahan kita terhadap Tuhan. Marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Ya Tuhan Allah, kami mengaku bahwa kami sering mendukakan Engkau dengan perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Saat ini kami datang ke hadapan-Mu, memohon keampunan dosa-dosa kami. Kuduskanlah kami di dalam pengorbanan-Mu. Amin. Demikianlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah-limpah kasih setianya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Demikianlah Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita kembali memuji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 406 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Ya Tuhan, bimbing aku. Tuhan
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengar hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru, diambil dari hukum pertama sampai dengan hukum keempat. Hukum pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Hukum kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku ND nomor 435 ayat 1, Marulup-ulup Todikku. Untuk bangkit berdiri. Jemaat yang berbahagia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita bersaksi, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Berita jemaat untuk kita pada hari Minggu tanggal 3 Mei tahun 2020 ini. Bantuan dana dari jemaat. Sehubungan pemerintah telah memperpanjang masa darurat bencana wabah virus corona dan sampai saat ini masih kita rasakan bersama
Akibatnya ada banyak anggota jemaat kita yang kehilangan pendapatan pekerjaan. Maka bersama surat ini, kami Jemaat GKP Medan Kota Resort Medan Barat mengadakan program peduli sosial berbagi kasih bagi jemaat yang memiliki untuk berbagi dengan jemaat yang tidak memiliki. Kita akan berbagi sembako disesuaikan dengan donasi yang telah dikumpulkan. Jika memungkinkan, bantuan yang ingin kita berikan untuk jemaat di pagaran kita dan juga orang lain. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah engkau memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Untuk itu kami menghimbau kepada segenap jemaat GKP Medan Kota untuk saling berbagi berkat kepada jemaat yang lainnya. Jumlah dana yang sudah terkumpul sampai dengan tanggal 30 April tahun 2020 adalah sebesar Rp38.587.555. Anggota baru. Pada hari ini Minggu tanggal 3 Mei tahun 2020 telah menjadi anggota Jemaat GKP Medan Kota Resort Medan Barat Jalan Sriwijaya nomor 9 Medan, yakni Bapak Raja Polta Siamatua Manihuru Sarjana Ekonomi dan Ibu Tamara Esther Kristabel Situmorang Sarjana Ilmu Komunikasi. Domisili sekarang di Jalan Kompleks Villa Setiabudi Sentosa nomor B11 Tanjung Sari Medan, lingkungan Tanjung Sari Setiabudi, nomor register 2163. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita satukan hati dan pikiran kita. Kita berbicara kepada Tuhan untuk segala keluh kesah dan harapan kita kepadanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Allah yang kami sembah muliakan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Tiada hentinya kami memuji Engkau, ya Allah kami, untuk kebaikan, kasih karunia yang Kau beri dan curahkan pada kami umat-Mu. Terutama pada hari ini Minggu, ya Tuhan, Engkau masih memberi waktu dan kesempatan kepada kami Jemaat-Mu GKP Medan Kota. Kami dapat beribadah di rumah-Mu ini, dengan dan sebagian besar umat-Mu lainnya Tuhan, beribadah di rumahnya masing-masing yang ada jugalah rumah-Mu. Ya Tuhan, bukan keinginan daging dan hati kami untuk tidak bersama saudara kami seiman di rumah-Mu ini. Teriris hati perasaan kami di ibadah ini. Kami melihat, menyaksikan rumah-Mu ini lenggang, sayup senyap dari gema suara pujian memuliakan Engkau. Bukan kehendak kami ini Tuhan, dan kami yakin bukan marah-Mu pada kami atas situasi ini. Tuhan, Engkau Maha tahu atas segala yang terjadi pada saat ini di bumi ciptaan-Mu, terutama di tengah kehidupan bangsa kami ini yang sedang berjuang untuk dapat lepas dari wabah pandemi virus COVID-19 yang hampir memutus sendi kehidupan, interaksi sosial budaya kehidupan kami, dan Engkau melihat tersendaranya kami di rumah kami masing-masing dengan kondisi ada yang kehilangan pekerjaan, penghasilan, kesulitan ekonomi, anak-anak yang bersekolah dan berkuliah dan belajar dari rumah yang saat ini sudah mulai mengalami kejenuhan dan bosan. Para orang tua kami yang lansia yang akhirnya merenungi hari-hari mereka sendiri di rumah Tuhan. Dan siapa saja di antara kami yang mengalami kondisi terpapar akibat kondisi saat ini. Tuhan, di doa kami ini, kuatkan kami untuk mampu melewati masa kritis ini. Selalu hadirlah Engkau ya Tuhan dengan curahan Roh Kudus-Mu, Roh pengasih kesabaran-Mu, dan Roh berhikmat-Mu hadir dalam diri kami, hingga kami dimampukan melewati situasi ini dalam perilaku hidup kami yang sabar berdiam di rumah, menjalankan pola hidup bersih, serta beraktivitas dalam lindungan dan pengasihan-Mu, karena Engkau selalu ada bersama kami. Kami juga berdoa bagi pemimpin bangsa dan negara kami yang tengah berjuang dan bekerja untuk kami mengatasi virus ini. Kuatkan pemimpin pemerintahan kami dari tingkat tertinggi dan terendah untuk bekerja maksimal dalam kejujuran, ketulusan melayani warga masyarakatnya. Terutama Tuhan, kuatkan para tenaga medis yang bertarung dalam pelayanan mereka merawat memulihkan kondisi saudara-saudara kami yang terpapar virus ini. Tentu semua dengan berkat dan pengasihan-Mu. Saudara-saudara kami yang terkena virus tersebut Tuhan dapat Engkau sembuhkan. Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang tidak sepaham, yang suka menggerutu dengan cara pemerintah kami menyikapi wabah ini. Kami bermohon ketuk rubahkan hati pikiran mereka juga Tuhan, agar mereka terpanggil bekerja
dan meninggalkan hal-hal yang tidak baik tersebut. Selalulah Engkau bersama dengan kami ya Tuhan, untuk kami dapat hidup rukun dan damai. Allah Bapa di surga, dalam doa ini kami juga mendoakan hamba-Mu dan para pelayan yang melayani di rumah-Mu ini. Amang Pendeta Nenggolan, pengurus harian jemaat, para penetua yang ada, selalulah Engkau Tuhan menyertai mereka. Kuatkan, mampukan mereka tegar dan bersemangat melayani Engkau, melayani jemaat-Mu dalam pelayanannya. Amang Pendeta Nenggolan yang akan menyampaikan firman-Mu pada ibadah ini, beri hikmat berpengetahuan kepada Amang yang kami kasih ini Tuhan, agar firman yang ditaburnya dapat bersemayam di hati jemaat-Mu yang mendengarkannya, dan menjadi tuntunan kekuatan kehidupan dalam keseharian kami. Ya Tuhan, berbicaralah Engkau melalui firman-Mu kepada kami di ibadah ini. Bapa yang terkasih, masih dan beragam yang akan kami sampaikan tuturkan kepadamu. Tetapi dalam kepasrahan, keterisolasian sosial kami saat ini, kami bersatu bermohon kepadamu, segerakanlah Tuhan berlalu seteru kami virus Corona 19 ini dari sisi kehidupan kami. Karena kami rindu untuk bersama memuji dan memuliakan Engkau dari rumah-Mu yang agung ini. Terima kasih ya Tuhan kami, dengar dan kabulkanlah doa kami ini, yang kami bungkus dalam balutan Roh Kudus dan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Arlinton Nainggolan STH, marilah kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari kidung pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Terang bagi jalanku.
Hadirlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas. Santapan rohani kita pada minggu hari ini terambil dari kitab 1 Tawarik 16 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-36. Demikian firman Tuhan, mari kita aminkan dalam hati kita masing-masing. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepadamu yang kudus, dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan amin, pujilah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Suasana kitab ini ditulis dalam sebuah rangkaian peristiwa. Sejak pra pembuangan Babel sampai Raja Kores mengeluarkan ketetapan pada tahun 538 sebelum Masehi. Ketetapan itu yang memberikan izin kepada orang Yahudi kembali ke tanah kelahiran mereka. Itu tertulis dalam 2 Tawarik 36 ayat 22. Penulis kita hendak mengatakan bagi bangsa Israel bahwa kebaikan Tuhan tidak akan pernah putus. Sejak zaman Daud, penulis kitab ini mengangkat Mazmur Daud untuk mengingatkan bangsa Israel akan kebaikan Tuhan, kehadiran Allah dan berkat-Nya atas umat-Nya. Direspon Daud dan umat lewat Mazmur yang indah, dan itu perikop kita pada saat ini. Daud mengajak umat dan sekalian bangsa, mari bersyukur, mari bernyanyi, mari bermegah dan mencari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus, ajakan ini tentu punya dasar. Kenapa harus bersyukur? Kenapa harus bernyanyi? Kenapa harus memuliakan Tuhan? Kan tidak ada sembarang kita mau mengajak orang tanpa alasan. Tentu ada kata kunci yang kita lihat dalam perikop ini, di mana kata kunci sehingga Daud bisa bersyukur, bernyanyi, dan memuliakan Tuhan adalah kata kuncinya, ia merasakan dan memahami. Orang tidak akan pernah merasakan capcay, maka tidak akan pernah bercerita tentang enaknya capcay. Demikian juga enaknya pangsit, hamburger, babi panggang, naniura. Orang tidak akan pernah merasakan nikmatnya ketika dia belum pernah mencicipinya, ketika dia belum pernah merasakannya.
Siapa yang tidak pernah merasakan enaknya makanan itu, maka dia tidak akan pernah memuji yang memasaknya. Kalau orang sudah pernah merasakan enaknya makanan itu, maka dia akan memuji yang memasaknya. Kalau orang sudah memuji, maka dia akan tertarik mengajak orang lain untuk kembali makan ke rumah makan itu. Maka kata kuncinya adalah merasakan dan memahami. Contoh Bapak Ibu, kalau saya katakan begini, apa yang saudara puji dari orang karo? Maka sebagian langsung bisa menjawab, "Ya, yang dipuji dari orang karo, babi panggang karonya lah." Lalu saya tanya lagi begini, apa yang saudara puji dari orang Toba, Batak Toba? Orang akan bilang, "Oh, yang dari Batak Toba itu yang enak, masakan arsik andalimannya lah. Atau naniura lah." Atau saya bilang begini, apa yang saudara puji dari orang Chinese? Maka orang akan bilang, "Oh, capcay-nya lah, pangsitnya lah." Kenapa orang bisa bilang begitu? Karena dia sudah merasakan. Lalu ketika dia sudah merasakan, lalu ketika ada kawannya datang, dia akan ajak kembali ke rumah makan itu. Contohnya Bapak Ibu, kalau ada teman saya datang ke Medan ini dari luar kota, saya akan ajak makan BPK. Di mana? Di Padang Bulan. Kalau ada kawan yang datang ke Jambi, saya pernah di Jambi, saya juga akan ajak mereka. Kemana? Makan pangsit ke Talang Banjar. Kalau ada, saya dulu pernah di Palas, Pekanbaru. Kalau ada kawan ke sana, lalu saya ajak makan di mana? Di Sikapunduang. Kenapa? Di sana enak. Kenapa bisa demikian? Saya merasakan. Tapi Bapak Ibu, ada kawan kita Muslim. Jangan Anda tanya, atau kalau kita katakan bagi mereka, apa yang Anda puji dari orang karo? Kawan kita yang beragama Muslim gak akan mungkin bilang, enaknya masakan babi panggang karonya lah. Kan gak mungkin bilang gitu. Kenapa? Karena dia tidak pernah makan itu. Lalu bagaimana mungkin kawan kita yang beragama Muslim memuji masakan orang karo? Gak mungkin. Lalu bagaimana mungkin mereka mengajak temannya makan di sana? Enggak mungkin. Kenapa? Karena dia tidak pernah merasakan. Lalu demikian juga dengan perikop kita hari ini. Daud mengajak semua bangsa seisi dunia, mari memuji Tuhan. Kita tanya, kenapa Tuhan dipuji? Karena Ia baik. Begitu. Kenapa Tuhan kita puji? Dia baik. Bagaimana kita melihat kasih-Nya yang begitu besar bagi kita? Akhirnya, ajakan itu memuji Tuhan. Tapi persoalannya begini. Kenapa Daud bisa? Karena dia merasakan, dan begitu juga dengan kita. Mari kita merasakan sehingga kita memahami kebaikan Tuhan. Ya, kalau nggak pernah kita merasakan, bagaimana kita mau memuji?
Bagaimana kita mau mengajak orang? Makanya ada nyanyian kita itu. Ada nyanyian kita nomor 439. Ya. Coba mari pemusik kami. Kita nyanyikan refrennya aja ya, refrennya. Coba kita nyanyikan refrennya. Berkat Tuhan, mari hitunglah. Kalau nggak pernah menghitung berkat Tuhan, nggak mungkin dia bisa bersyukur. Apa sih berkat Tuhan? Bagaimana penyertaan Tuhan bagi Daud? Dia dilindungi ketika diancam oleh Saul. Bagaimana dia menjadi raja? Apa berkat Tuhan bagi bangsa Israel? Mereka disertai, mereka dipilih menjadi bangsa yang kudus, mereka dipelihara dan seterusnya. Lalu kita bilang begini, apa berkat Tuhan bagi kita sehingga kita bersorak-sorai? Bapak Ibu, jika Anda melihat besok pagi kita bangun masih ada matahari, berkat Tuhan tidak pernah putus. Bapak Ibu, jika Anda besok masih bisa bernapas, berkat Tuhan tidak pernah putus. Jika besok bumi ini masih mengeluarkan tumbuh-tumbuhan kebutuhan hidup kita, berkat Tuhan tidak pernah putus. Dan yang lebih luar biasa, berkat Tuhan yang tak terbilang begitu dahsyatnya, bagaimana dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga kita jangan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Bukankah berkat Tuhan ini harus kita hitung? Tetapi begini, kalau ada orang yang tidak pernah menghitung berkat Tuhan, maka dia tidak akan pernah berterima kasih, dan dia tidak akan pernah memuji, dan dia tidak akan pernah bersaksi. Maka bahasa Batak bilang, tarajumima asiniroha nang holong niroha ni debatatu hita. Tabilang-bilangi ma asa porsea hita tutuhata. Demikian juga kita, ketika kita mau menghitung berkat Tuhan, lalu kita bersyukur kepada Tuhan, lalu kita memuji memuliakan nama Tuhan, lalu kita memberitakan firman-Nya kepada orang lain untuk turut memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, mungkin saat ini kita berkata begini, Tuhan itu tidak baik. Karena Tuhan membiarkan wabah COVID-19 ini terjadi. Begitu banyak yang terinfeksi meninggal dunia. Begitu banyak yang kehilangan pekerjaan. Kehilangan mata pencaharian. Mengakibatkan begitu banyak penderitaan. Mungkin kita merasakan Tuhan meninggalkan kita. Tuhan melupakan kita. Jawabnya tidak. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak pernah melupakan kasih-Nya kepada kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita, saudaraku. Persoalan COVID-19 ini, persoalan wabah ini, sesungguhnya itu hanya karena kesalahan kita. Gaya hidup kita yang merusak keseimbangan alam. Hutan rusak. Binatang kehilangan habitatnya, penyakit berkembang, virus bermutasi, mudah terdistribusi. Jadi jangan kita salahkan Tuhan. Tetapi walaupun demikian, Tuhan tidak pernah membiarkan.
Tuhan memberikan akal dan pikiran kepada kita. Saya tidak merendahkan situasi ini. Tapi ketika saya mendengar informasi tentang wabah ini dari yang cerdik pandai dari pemerintah, sesungguhnya kan gampang menyelesaikan virus ini dan kita diberikan akal pikiran oleh Tuhan. Apa? Kita turuti aja arahan pemerintah. Stay at home. Jaga jarak. Pakai masker. Cuci tangan dengan sabun. Bersama-sama kita mengusahakan memutus media hidup virus ini. Sehingga dia mati kekeringan. Cukup 14 hari sesungguhnya. 14 hari kita biarkan, kita putus mata rantainya, maka virus ini akan mati. Sesungguhnya tidak sulit. Tapi ada bilang begini, Bapak gampang aja ngomong, kami perlu makan. Nah, di sini sebenarnya perlu peran serta gereja, peran serta jemaat, peran serta jika ada kas perpuluhan untuk kita pakai memberikan makan jemaat yang tidak makan. Disinilah perlunya jemaat mau berbagi. Melalui khotbah ini saya berterima kasih buat jemaat yang sudah bersedia berbagi melalui donasi peduli sosial, berbagi kasih. Di mana jemaat yang berdonasi sebanyak 102 KK dengan jumlah donasi sebesar 38.587.555 rupiah. Dan kita salurkan untuk 131 keluarga dengan 2 tahap. Di mana tahap pertama sudah selesai di bulan April yang lalu. Laporan tahap pertama telah dibuat oleh si diakoni. Kemudian tahap kedua akan diadakan pada bulan Mei ini. Kita juga akan membantu petenun ulos dari Tapanuli dengan membeli ulos mereka sebesar 4 juta rupiah. Dan ulos itu nantinya akan kita jual kembali kepada jemaat kita. Dan uang yang kembali dari hasil penjualan, kita beli kembali ulos dari petenun kita di Tapanuli. Tujuannya apa? Tujuannya agar petenun ulos di Tapanuli tetap bisa mengerjakan usaha mereka dan mereka tetap hidup dari pekerjaan mereka tersebut. Dan akhirnya sebagai pendeta resort, saya juga menghimbau kepada seluruh jemaat kita se-resort Medan Barat ini, mari selama wabah corona ini kita membuka hati, kita terus berbagi. Dan donasi ini akan kita buka terus sepanjang kita mau saling berbagi untuk kita salurkan kepada jemaat kita berkekurangan. Akhirnya, bagaimanakah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan adalah dengan mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan. Roma 12 ayat 1. Amin. Terima kasih Allah Bapa di dalam Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersorak-sorai karena Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Engkau Allah yang perkasa, yang tiada putus-putusnya kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Bapa, kami rasakan kebaikan-Mu. Dan terlebih anak-Mu Yesus Kristus yang Kau utus untuk menebus segala dosa-dosa kami. Itu adalah kebaikan yang tak terhingga dari-Mu kepada kami. Untuk itu biarlah kami menyadari, merasakan, memahami. Sehingga kami bersorak-sorai memuji memuliakan nama-Mu. Dan kami memberitakan firman-Mu. Mengajak orang lain memuji memuliakan nama-Mu. Berkati kami Bapa. Berkati juga secara khusus dunia ini Tuhan. Di mana wabah corona yang terjadi. Enyahkanlah virus corona dari bumi ini. Agar kami dapat melakukan segala aktivitas kami seperti sedia kala. Kasihani kami Bapa. Banyak korban jiwa yang telah terjadi. Banyak yang di PHK, kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha. Kami takut dengan itu Bapa, dan biarlah kami merasakan kasih-Mu melalui kasih-Mu kepada kami. Melalui mujizat-Mu Tuhan, mengenyahkan virus corona dari bumi ini.
Engkau yang menyertai para medis, Engkau menyertai pemerintah kami, Engkau yang menyertai gugus tugas ini Bapa, agar mereka bekerja dengan baik, dan Engkau yang memperlengkapi mereka. Mereka yang berduka, biarlah Engkau yang menguatkan mereka Bapa. Mereka yang sakit, biarlah Engkau juga menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita memuji Tuhan. Dalam kerendahan hati, mari kita bawa persembahan kita ke hadirat Tuhan. Kita disertai oleh firman Tuhan. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini, sebagian dari Engkau berikan kepada kami, sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini, adalah yang kami terima daripadamu. Karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu? Kasihanilah kami, terimalah kurban persembahan kami ini, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati dan peliharalah, agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaan-Mu di tengah gereja-Mu di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepadamu, dengan nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan, dibandingkan berkat-Mu yang Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.